Shalom, selamat pagi rekan-rekan sekerja Allah. Bertemu lagi dengan saya di dalam renungan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa dulu ya sebelum kita mulai masuk dalam renungan ya. Yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan udah pimpin kami dengan satu hari. Sepanjang malam kami boleh tidur dengan nyenyak, dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat segar Tuhan. Kami mengucap syukur semuanya atas perkenanan-Mu, semua atas seizin-Mu Bapa. Izinkan kami boleh mengisi hari kami dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang berkenan kepadamu. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada Tuhan. Dan kalau kami mau mendengar renungan ini, ajar kami untuk duduk diam dan mendengar dengan fokus akan setiap firman yang Kau sampaikan, sehingga itu bisa kami pakai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Halo Yesus, amin. Shalom, sekali lagi ketemu lagi dengan saya dalam renungan. Hari ini saya akan membawa renungan yang saya beri judul Tunduk pada Otoritas. Itu common banget ya judulnya ya, tentang tunduk pada otoritas. Saya ambil judul ini karena menurut saya hal ini tuh kadang-kadang suka kita lupakan saudara dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena kita ketemu banyak orang, kita ketemu dengan orang-orang dengan level-level di atas kita atau di bawah kita gitu kan. Jadi di sana tuh ada, walaupun jenjang itu sebenarnya bukan membatasi kita bagaimana, tapi ada nilai-nilai ketundukan yang ada rulesnya yang harus kita taati untuk jenjang-jenjang yang ada di dalam masyarakat. Saudara, Alkitab pun menuliskan buat kita bahwa kita itu harus belajar untuk tunduk pada otoritas. Firman Tuhan lewat Bapak Gembala beberapa minggu lalu, dia mengajarkan kita bagaimana Sang Raja Daud yang sebenarnya tuh dia punya banget kesempatan untuk membunuh Saul yang begitu membenci dia. Saudara, Saul itu raja, saat itu posisinya masih raja, dan dia itu orang pilihan Allah, betul ya. Nah, tapi kalau saudara lihat perlakuan Saul terhadap Daud, sebenarnya sangatlah pantas untuk Daud itu mencoba mencelakakan si Saul. Dan bukan cuma dia loh istilahnya, tapi teman-teman dia, orang-orang yang kenal dia pun mendukung sebenarnya untuk Daud itu boleh melakukan sesuatu yang jahat istilahnya kepada Saul. Karena Saul itu terlebih dahulu sudah jahat duluan gitu kan sama dia kan, tanpa alasan yang jelas gitu kan. Nah, tapi Daud saat itu dia mengurungkan niatnya, dia nggak melakukan hal yang buruk ya kan. Berapa kali dia kasih kesempatan tapi dia tidak pernah mau melakukannya. Salah satunya yang saya ambil itu dari cerita di dalam 1 Samuel 24 ayat 6 ya. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Saudara, di sini kita lihat bahwa Daud itu mengerti banget bahwa ada level otoritas yang dia harus tunduk. Sekalipun level otoritas itu sebenarnya orang yang tidak pantas untuk dia itu boleh tunduk di bawahnya. Nah, saudara, dari Raja Daud, dia itu seorang raja. Dan saya yakin juga kalau dia bisa jadi raja karena dia punya ketundukan. Kalau dia nggak tunduk sama manusia yang kelihatan, otomatis dia juga nggak bisa tunduk sama Tuhan. Dia mengerti hal tentang otoritas. Tapi kita di dalam kehidupan kita bermasyarakat, seringkali kita nggak mengerti tentang ketundukan. Nggak usah ngomong jauh-jauh deh, saya sendiri saudara. Saya itu paling sebel tuh lihat ya ada salah satu tokoh politik lah yang ada di Jakarta kebetulan, dan saya tuh kalau lihat muka dia entah bagaimana rasanya sebel banget gitu. Dia juga ya namanya dia juga salah satu politikus ya di Jakarta ya. Jadi kalau saya disuruh, untungnya saya nggak ketemu langsung sama dia, nggak harus tunduk sama dia. Tapi kalau setiap kali saya lihat muka dia, saya bilang, aduh ini orang kenapa bisa nangkring di atas situ ya, padahal menurut saya dia sangat tidak layak gitu. Nah itu tuh kita tuh ngerasa ini orang tuh benar-benar nggak ada kompetennya sama sekali, nggak ada bisanya sama sekali gitu, nggak respect lah saya sama dia, sama sekali nggak respect. Bukan cuma nggak respect, tapi begitu tahu dia mencalonkan diri jadi presiden, saya makin mikir lagi, ya ampun orang kayak gini kalau jadi presiden, jadi apalah Indonesia gitu kan. Pokoknya ya kayak seperti itu. Sebenarnya lah yang saya lakukan itu, untungnya saya nggak frontal, tapi itu sesuatu yang tidak pantas untuk kita lakukan, karena dia itu biar bagaimanapun sudah dipilih oleh rakyat ya. Dipilih oleh rakyat untuk menjadi pemimpin atas satu bagian gitu dari provinsi gitu ya. Nah,
Jadi ada banyak hal seperti kita di kantor kita ketemu bos yang nggak enak, kita mungkin di gereja dapat pemimpin yang membawahi kita yang nggak enak gitu kan. Saudara, siapapun dia dan terutama orang tua kita yang Tuhan udah kasih buat kita. Saudara, Tuhan tuh nggak asal pilih. Dia nggak bakalan asal naruh kita itu lahir di keluarga ini, si Anu lahir di keluarga itu gitu kan. Nggak asal pilih, dia tahu penaruh penempatan yang baik dan benar. Jadi Tuhan itu udah tahu, oh kamu cocok taruh di keluarga ini, si kamu cocok di taruh keluarga itu. Jadi apapun konflik, masalah, urusan yang kita hadapi di rumah itu Tuhan tahu sepenuhnya. Dan Tuhan tahu kita bisa ngelewatin keluarga ini. Dan itu keluarga yang terbaik buat kita. Bagaimanapun ceritanya, gonjang-ganjingnya, itu yang terbaik buat kita. Jadi percaya bahwa itu adalah pilihan Tuhan. Kita harus belajar menundukkan diri itu. Jadi Tuhan udah bilang gitu loh di dalam Ibrani 13 ayat 17. Dibilang taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Dengar nih ya, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Tuh, bukan cuma tunduk dan taat, tapi juga harus melakukannya dengan gembira supaya itu bisa jadi keuntungan buat kita. Saudara, pemimpin itu, orang-orang lebih besar itu, lebih tinggi maksudnya, jabatannya di atas kita itu kita temui di dalam semua kehidupan kita. Yang paling dekat adalah keluarga, orang tua ya, papa mama kita. Yang kedua, ketika kita sekolah berarti ada guru. Ketika kita bekerja ada bos, ya kan? Ketika kita bernegara ada pemimpin-pemimpin, menteri, DPR, MPR dan kawan-kawannya gitu kan. Nah, jadi kita ketemu tuh banyak. Ketika kita bergereja juga kita ketemu pemimpin-pemimpin di dalam gereja, ya kan? Nah, di sini dikatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang berjaga atas jiwa kita. Mereka tahu nggak tahu, ya kan? Mereka ngerti nggak ngerti, ya. Tapi mereka itu ketika menjadi pemimpin, mereka itu punya tanggung jawab atas jiwa-jiwa kita. Jadi orang tua itu dia punya tugas untuk bertanggung jawab atas jiwa-jiwa kita, ya kan? Orang tua, pemimpin di gereja apalagi yang benar-benar udah dalam skup rohani ya, otomatis mereka memberitahu bahwa mereka itu bertanggung jawab atas jiwa kita. Bapak Gembala, dia bertanggung jawab untuk menggembalakan kita. Itu sebabnya dia nggak khotbah keluar ke tempat lain, dia kasih makan kita karena jiwa kita ini adalah tanggung jawab dia. Kalau sampai satu aja nyasar ngilang, dia yang tanggung jawab, saudara. Lepas dari apakah judulnya, ya dia yang bertanggung jawab atas kita, dia yang memonitoring kita, ya seperti itu. Jadi saudara, saya tidak panjangkan, kita harus belajar saudara ketundukan itu. Enak tidak enak, saya udah kasih lihat contoh dalam Alkitab bahwa itu tuh sesuatu yang tidak enak yang terjadi pada Daud. Tapi toh dia pun tetap belajar untuk tunduk. Karena Allah juga udah mengatakan bahwa ketundukan kepada pemimpin itu adalah hal yang baik. Dan lakukan dengan sukarela, dengan sukacita, tanpa keluh kesah. Karena dengan begitu itu akan membuat kita beruntung juga pada akhirnya ya. Nah kalau kita nggak melakukannya dengan keluh kesah ya nggak akan beruntung kita jadinya gitu kan. Nah sekian renungan saya, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua waktu yang Kau berikan untuk kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk lebih aware Tuhan, lebih memperhatikan untuk kami itu belajar tentang ketundukan kepada pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kami Bapak. Terutama orang tua kami Tuhan, kemudian juga kepada lingkungan yang lebih besar, baik itu di gereja, di kerjaan, di sekolah, di kenegaraan, dimanapun kami berada. Ketika kami berhadapan dengan orang-orang yang lebih mengayomi kami sebagai pemimpin kami Tuhan, ajar kami untuk respect dan belajar untuk melakukannya juga dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kami bagi nama-Mu, hal Yesus, amin. Bye, Tuhan Yesus memberkati.